Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delina Putri dengan NPM 22163111199. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Hadis Tarbawi dengan judul Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Hadis. Baik, sebelum memasuki materi selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang wanita sebelum Islam atau pada masa jahiliyah. Pada zaman tersebut, wanita sangat diinjak-injak dan diperlakukan semena-mena atau sama sekali tidak punya harga diri ya di hadapan laki-laki. Pada zaman tersebut juga wanita dibenci kelahirannya dan kehadirannya di dunia, sehingga kelahirannya merupakan awal dari kematiannya. Para bayi wanita yang dilahirkan di masa itu segera dikubur oleh orang tuanya hidup-hidup di bawah tanah. Jadi pada masa itu para wanita itu sama saja ya seperti aib untuk kedua orang tuanya gitu. Sebagaimana firman Allah pada surat At-Takwir ayat 8 sampai 9 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Yang artinya apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya karena dosa apa dia dibunuh. Adapun wanita pada setelah gitu ya datangnya Islam gitu. Islam datang dengan membawa ajaran dan program-program kemanusiaan, termasuk mengangkat derajat para wanita dan memberikan hak kebebasan kepada mereka. Islam memberikan hak-hak istimewa kepada wanita sesuai fungsi dan kedudukannya. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Syarawi dalam kitabnya mengatakan, Innal Islam hina jaa ilal alami rafa'a makanatam mar'ati wa a'taha hurriyataha wa karamataha wa sakhsiyataha wa sawa bainaha wa bainar rajuli fil huquqi wal wajibati. Yang artinya sungguh ketika Islam datang ke bumi, ia mengangkat derajat wanita, memberikan kebebasannya, kemuliaannya, kepribadiannya, serta menyamaratakannya dengan laki-laki dalam hak-hak dan kewajiban. Syekh Syarawi Fiqhu Al-Mar'ah Al-Muslimah 2019 halaman 29. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu hadis tentang kepemimpinan wanita. Oke, bismillahirrahmanirrahim, yaitu hadisnya haddatsana Utsman bin Al-Haytami haddatsana Aufun anil Hasani an Abi Bakrata qala laqad nafa'anillahu bikalimatin sami'tuha min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamali ba'dama kittu an alhaqqa bi ashabil jamali fauqatila ma'hum qala lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla Farisa qad mallaku alaihim binta Kisra qala lan yufriha qaumun walam amruhum ra'atan. Yang artinya dari Utsman bin Haitsam, dari Auf, dari Hasan, dari Abi Bakrah berkata, Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari menjelang perang Jamal. Setelah aku hampir membenarkan mereka, Ashabul Jamal, dan berperang bersama mereka, ketika sampai kabar kepada Rasulullah SAW bahwa Persia mengangkat Putri Kisra sebagai pemimpin. Beliau bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Berikut ada asbabul wurud atau sebab diturunkannya hadis tersebut oleh Abu Bakrah adalah ketika konflik politik meruncing antara kubu Sayyidah Aisyah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjadi pemicu perang Jamal pada tahun 36 Hijriah. Posisi politik Abu Bakrah sendiri disebutkan tidak berpihak pada kubu Sayyidah Aisyah,
Dan mendasarkan sikapnya pada pernyataan Nabi di atas, para pensyarah hadis menjelaskan peristiwa apa yang menyebabkan Nabi berujar demikian. Ada cerita ya, Al-Kisah negeri Kisroh, salah satu bagian dari negeri-negeri Persia, memiliki seorang raja yang terbunuh, buah dari konflik internal kerajaan. Rupanya, pembunuh sang raja itu adalah anak lelakinya sendiri. Intrik demi intrik terjadi dalam kerajaan, dan singkat cerita diputuskan untuk mengangkat raja dari anak perempuan sang Kisro. Sayangnya, pada saat itu anak perempuan tersebut ya, anak perempuan raja itu tidak sukses memimpin kerajaannya. Banyak pendapat ya atau sebabnya gitu. Ada yang menyebut inkompetensi, ada juga yang menyebutkan bahwa kemunduran kerajaan itu adalah akibat Kisra menyobek surat dakwah dari Nabi. Maka ia kualat gitu ya dengan terjadinya intrik dalam istana, serta terpaksa anak perempuannya menjadi raja dan doa Nabi mengenai kemunduran kerajaan pun terkabulkan. Baik, selanjutnya di sini ada pendapat para ulama. Para ulama berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk hadis tersebut, pengangkatan wanita menjadi kepala negara, hakim pengadilan, dan berbagai jabatan yang setara dengannya dilarang. Jadi para ulama juga berpendapat ya, wanita yang menjadi kepala negara, hakim pengadilan, dan eh, jabatan yang setara dengannya itu dilarang. Gitu. Mereka menyatakan bahwa wanita menurut petunjuk syara hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga suaminya. Ada beberapa dalil atau alasan mereka yang melarang wanita menjadi pemimpin di luar rumah tangganya, yaitu antara lain pertama ada Quran Surat An-Nisa ayat 34. Yang kedua yaitu ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa perempuan itu kurang cerdas dibanding laki-laki. Yang ketiga ada lan yufliha qaumun walau amrohum imro'atan. Ketiga dalil tersebut saling kait mengkait dalam memperkuat argumentasi ketidakbolehan perempuan dalam memegang kepemimpinan dengan alasan baik ayat maupun hadis tersebut mengisyaratkan bahwa kepemimpinan itu hanya untuk laki-laki dan menegaskan keharusan perempuan mengakui kepemimpinan ini. Adapun ya ulama yang memperbolehkan wanita menjadi pemimpin dua rumah tangganya itu harus memahami hadis tersebut secara kontekstual. Perlu dikaitkan terlebih dahulu keadaan yang sedang berkembang pada saat hadis itu disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu, derajat kaum wanita dalam masyarakat berada di bawah derajat kaum laki-laki. Wanita sama sekali tidak dipercaya untuk ikut serta mengurus kepentingan masyarakat umum ya atau negara gitu. Terlebih dalam masalah kenegaraan. Hanya laki-laki lah yang mampu mengurus kepentingan masyarakat dan negara. Keadaan seperti itu tidak hanya terjadi di Persia saja, tetapi juga di Jazirah Arab dan lain-lain. Islam datang mengubah nasib kaum wanita, mereka diberi berbagai hak, kehormatan, dan sebagai makhluk yang bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik terhadap diri, keluarga, dan masyarakat maupun negara. Dalam sejarah penghargaan, masyarakat kepada kaum wanita makin meningkat, dan akhirnya dalam banyak hal, kaum wanita diberi kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki. Al-Quran memberikan peluang yang sama kepada kaum wanita dan kaum laki-laki untuk melakukan berbagai kebijakan, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat At-Taubah ayat 71. Jadi, adapun ya para ulama yang memperbolehkan wanita menjadi pemimpin di luar rumah tangganya, yaitu harus memahami hadis tersebut secara kontekstual gitu. Eh,
Dan di sini ada sebagaimana firman Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 71 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna sholata wa ya'tuna zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu wa ulaika sayarhamuhumullahu innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, laki dan perempuan, sebagaimana mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh atau mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi, banyak ya pendapat para ulama mengenai wanita dibolehkannya dan tidak dibolehkannya menjadi pemimpin gitu. Perdebatan atau perbedaan pendapat para ulama berkaitan boleh atau tidaknya perempuan menjadi pemimpin sejatinya merupakan perihal yang wajar. Masing-masing di antara para ulama juga itu memiliki alasan tersendiri ya dalam memahami hadis tersebut. Bagi yang menggunakan pendekatan tekstual, kepemimpinan perempuan tidak dibolehkan. Tapi bagi yang menggunakan pendekatan pada kontekstual atau sosiohistoris atau sejarah ya, hal semacam ini dibolehkan. Maka dari itu, boleh atau tidaknya perempuan menjadi pemimpin sangat tergantung dari pendekatan yang dilakukan dalam menelaah hadis yang berkaitan dengan kepemimpinan wanita. Melihat dari berbagai pendapat yang ada, maka jika dikaitkan dengan hukum Islam, masalah tentang kepemimpinan perempuan secara garis besar terbagi menjadi dua ya. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan gitu. Keduanya pun memiliki argumentasi atas pendapat yang dikeluarkannya. Dengan adanya kedua pendapat tersebut, umat Islam juga boleh gitu ya memilih pendapat tersebut gitu di antara salah satunya. Dan yang terpenting tidak untuk saling menyalahkan pendapat-pendapat tersebut. Kajian terhadap masalah hukum Islam seperti tentang kepemimpinan perempuan tidak cukup hanya sekedar boleh dan tidak boleh, halal dan haram semata, tetapi perlu ditelaah secara dalam akan setiap persoalan yang ada sehingga pandangan hukumnya akan jauh lebih objektif. Karena itu, dalam memahami hukum Islam tidak cukup hanya sekedar berpedoman kepada teks, tetapi juga perlu melihat konteksnya. Teks dan konteks tersebut adalah dua hal yang patut untuk dikaji, dipahami, dan dilakukan telaah ketika hendak memahami hukum Islam. Jadi seperti yang di Indonesia ya, berarti di Indonesia itu mengambil hadis yang boleh gitu ya, perempuan menjadi pemimpin. Berarti dilihat dari sejarahnya gitu ya. Jadi hukum Islam atau hadis tersebut itu akan berubah dengan setiap apa ya perkembangan zaman gitu tuh. Jadi tidak berfokus pada hukum Islam pada zaman dahulu saja. Kesimpulan dari materi tadi yang saya paparkan yaitu perbedaan pendapat antara ulama mengenai kepemimpinan perempuan berkaitan dengan hadis yang berasal dari jalur Abu Bakroh seyogianya dikarenakan perbedaan pendekatan yang digunakan dalam memahami hadis tersebut. Ulama yang mengatakan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin dikarenakan pendekatan yang digunakan dalam membaca hadis tersebut adalah pendekatan tekstual. Di antara ulama yang mewakilinya
adalah Imam Syafi'i, Imam Malik, Ahmad bin Hanbal, Al-Baghawi, Al-Syaukani, dan Al-Sibai. Sementara itu, ulama yang menyetujui kepemimpinan perempuan karena pendekatan sosio-historis, sehingga dalam bacaan tersebut eh, hadis itu bersifat khusus sesuai dengan korelasi kejadiannya dan tidak bisa atau berlaku secara hukum kepada seluruh perempuan. Jika dikaitkan dengan hukum Islam, masalah tentang kepemimpinan perempuan secara garis besar terbagi menjadi dua, ada yang membolehkan dan ada yang melarangnya. Kajian terhadap masalah hukum Islam seperti tentang kepemimpinan perempuan tidak cukup hanya sekedar boleh dan tidak boleh, halal dan haram semata, tetapi perlu ditelaah secara dalam akan setiap persoalan yang ada, sehingga pandangan hukumnya akan jauh lebih objektif. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.